dari kelompok 5 akan Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi ekuitas bagian modal disetor. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri Ade Lestari, Andini, dan Sri Yulia, dan Zepia Regina Putri. Yang pertama adalah pengertian ekuitas modal disetor. Pengertian ekuitas. Ekuitas dari sudut pandang akuntansi artinya adalah selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau PSAK pasal 49 mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurang semua kewajiban. Kemudian untuk pengertian modal disetor, yaitu modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan. Definisi lain menyebutkan modal disetor adalah uang atau aset yang disetor atau diberikan oleh pemegang saham. Unsur modal disetor terdiri dari dua golongan, yaitu modal saham dan modal saham agio disagio. Modal saham adalah unsur ekuitas berupa nominal uang atau jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Sedangkan modal saham agio disagio adalah selisih antara jumlah setoran dengan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya adalah bentuk badan usaha. Perseroan terbatas. Struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan bentuk kepemilikan, struktur organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan terbatas. Selanjutnya, karakteristik PT. Ada 2 macam PT, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT tertutup atau yang dikenal sebagai PT saja adalah perseroan yang tidak menerbitkan saham untuk publik. Sementara PT terbuka dikenal sebagai PT TBK adalah perseroan yang menerbitkan saham di pasar modal sehingga publik dapat membelinya. Tanggung jawab pemilik perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas atau PT dinyatakan terbatas, yaitu hingga kekayaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Pemilik tidak dapat diminta bertanggung jawab dengan menggunakan harta pribadi untuk menutup kewajiban perusahaan, kecuali jika terdapat hal-hal yang bersifat kriminal. Next. Selain sifat tanggung jawab pemilik yang terbatas, keunggulan PT lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk badan hukum terpisah dari pemilik dan merupakan para pihak dalam kasus hukum. Yang kedua, dilindungi oleh undang-undang dan negara. Yang ketiga, keberlangsungan usaha tidak terpengaruh oleh kondisi pemilik seperti meninggal dunia. Yang keempat, reputasi lebih kuat dan diakui oleh sejumlah pihak penyedia fasilitas pendanaan seperti perbankan atau pasar modal. Yang kelima, kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik atau investor. Proses pembentukan PT sendiri itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Syarat formal pembentukan PT yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendiri minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam langkah pelebaran. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Yang kelima, modal dasar minimal yaitu 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Kemudian yang keenam, minimal harus memiliki 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan yang terakhir, pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut kecuali yang merupakan penanaman modal asing. Selanjutnya, ekuitas perseroan. Salah satu bagian akun yang terpenting bagi perusahaan adalah struktur permodalan atau ekuitas. Untuk perseroan terbatas, komponen ekuitas terdiri dari 2, yaitu modal disetor dan laba. Untuk modal disetor, perusahaan dengan bentuk PT
Kepemilikan terbagi dalam lembar saham. Secara umum, pemilik setiap lembar saham memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, pembagian keuntungan termasuk kerugian perusahaan secara proporsional sesuai dengan presentasi kepemilikan. Yang kedua, partisipasi dalam manajemen seperti hak suara untuk menunjuk direksi dan komisaris secara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan. Yang ketiga, pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi secara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan. Kemudian yang keempat, hak prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan, yang dikenal sebagai hak memesan terlebih dahulu atau preemptive right. Next. Yang kedua adalah saldo laba. Saldo laba atau return earning merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Laba bersih perusahaan yang diperoleh dalam satu periode adalah hak pemegang saham. Apabila dibagikan ke pemegang saham, dikenal sebagai dividen yang diputuskan dalam RUPS. Penghasilan komprehensif lain atau comprehensive income adalah akun-akun yang memenuhi atau mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Biasanya penghasilan komprehensif dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Oleh karena laba bersih ditampung dalam akun saldo laba, maka penghasilan komprehensif lainnya ini menjadi akun tersendiri dalam bagian ekuitas pemegang saham. Next. Bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andini.
Adik-adik kenapa ya? Apakah ada kendala? Iya, Bu. Masih macet tadi laptopnya. Next. Stop. Baik, saya akan lanjutkan penjualan atau penerbitan saham. Saham biasa. Setiap saham yang diterbitkan merupakan representasi dari modal yang disetor dan ditempatkan. Jumlah dari modal disetor atau paid in capital ini tidak selalu sama dengan jumlah modal dasar. Modal dasar sendiri adalah jumlah modal maksimal yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan atau anggaran dasar. Umumnya modal disetor lebih kecil dari modal dasar. Terdapat dua jenis saham biasa yang dapat diterbitkan perusahaan, yaitu saham biasa dengan nilai nominal dan saham biasa tanpa nilai nominal. Next. Penerbitan dengan nilai nominal. Saham dapat diterbitkan dengan nilai nominal tertentu untuk setiap lembarannya. Penentuan besar kecilnya nilai nominal ini tergantung pada masing-masing perusahaan. Umumnya, nilai nominal ini lebih rendah daripada harga saham perdana atau harga penerbitan saham. Nilai nominal yang rendah ini menghindari perusahaan untuk menghadapi liabilitas kontingensi lebih lanjut. Next. Contoh 13.1, penerbitan saham biasa dengan nilai nominal. PT Obat Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 dengan harga Rp500 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Perusahaan mencatat penerbitan tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Kas sebesar 500 juta di sisi debit yang didapatkan dari 1 juta lembar dikali Rp500 yang dibayar tunai. Kemudian modal saham biasa sebesar 100 juta di sisi kredit yang didapatkan dari 1 juta lembar dikali dengan Rp100. Kemudian agio saham biasa sebesar 400 juta di sisi kredit yang didapatkan dari selisih antara kas dengan modal saham biasa. Next. Penerbitan tanpa nilai nominal. Di beberapa negara, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal dengan alasan yang pertama, perusahaan terhindar dari liabilitas kontingensi. Yang kedua, perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajar pasar. Next. Selanjutnya, contoh 13.2, penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal. Misalkan dalam kasus PT Obat Jaya pada contoh 13.1 yang menerbitkan 1 juta lembar saham, namun tanpa nilai nominal. Harga penerbitan saham Rp500 per lembar dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Perusahaan mencatat penerbitan saham tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Kas sebesar 500 juta di sisi debit. Kemudian modal saham biasa sebesar 500 juta di sisi kredit. Next. Contoh 13.3, penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal tetapi memiliki nilai yang ditetapkan. Untuk melanjutkan contoh 13.2, jika PT Obat Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga 500 lembar yang dibayar tunai sejumlah investor yang membelinya. Manajemen memutuskan nilai ditetapkan saham adalah 100 per lembar. Perusahaan mencatat penerbitan saham tersebut dengan jurnal sebagai kas sebesar 500 juta di sisi debit yang didapatkan dari 1 juta lembar dikali dengan Rp500, kemudian modal saham biasa sebesar 100 juta di sisi kredit yang didapatkan dari 1 juta lembar dikali Rp100, kemudian agio saham biasa sebesar 400 juta di sisi kredit yang didapatkan dari 500 juta dikurangi 100 juta. Next. Selanjutnya akan
dipresentasikan oleh Danis. Penerbitan dengan sekuritas lain. Ada kalanya perusahaan menerbitkan saham bersama dengan surat berharga atau sekuritas lain. Penerbitan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik saham perusahaan sehingga semakin banyak investor yang bersedia untuk menanamkan dana di perusahaan dengan harga yang relatif tinggi. Dari segi pencatatan akuntansi, terdapat dua cara untuk mengakui dana yang diterima, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Next. Contoh 13.4. PT Obat Makmur menerbitkan 3 juta lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 dan 1 juta lembar saham preferen bernilai Rp500. Total dana yang diperoleh secara total adalah 1.350.000.000. Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar Rp200 dan saham preferen memiliki nilai pasar Rp900 per lembar. Apabila dicatat dengan metode proporsional, maka perhitungan alokasinya adalah sebagai berikut. Untuk saham biasa dengan jumlah 3 juta, nilai 200 dengan total 600 juta, persentase 40%, saham preferen dengan jumlah 1 juta, nilai Rp900 dengan total 900 juta, persentase 60%, kemudian nilai pasar wajar Rp1.500.000 dari 600 juta ditambah dengan 900 juta dan persentase 100% dari 40% ditambah dengan 60%. Kemudian alokasi untuk saham biasa harga penerbitan Rp1.350.000, persentase alokasi 40% dengan jumlah 540 juta dari harga penerbitan saham dikali dengan persentase alokasi. Kemudian saham preferen harga penerbitan Rp1.350.000, persentase alokasi 60% dengan jumlah 810 juta. Next. Adapun jurnal yang dicatat adalah seperti berikut ini. Kas di debit senilai Rp1.350.000, saham preferen 1 juta dikali 500 yaitu 500 juta di kredit, agio saham preferen 810 juta dikurangi 500 juta yaitu 310 juta di kredit, saham biasa 3 juta dikali 100 yaitu 300 juta di kredit, dan agio saham biasa 540 juta dikurangi 300 juta yaitu 240 juta di kredit. Sementara apabila dicatat dengan metode inkremental, maka perhitungannya adalah sebagai berikut ini. Untuk saham biasa dengan jumlah 3 juta, nilai 200, totalnya yaitu 600 juta dari 3 juta dikali 200. Kemudian saham preferen 1 juta, nilai pasar wajar yaitu 600 juta. Kemudian ada alokasi saham biasa, harga penerbitan 0, persentase alokasi 0, kemudian jumlah 600 juta, saham preferen harga penerbitan 1.350.000.000, persentase alokasi 600 juta, kemudian jumlahnya yaitu 750 juta. Next. Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Kas di debit 1.350.000.000, saham preferen 1 juta dikali 500 yaitu 500 juta di kredit, agio saham preferen 750 juta dikurangi 500 juta, 250 juta di kredit, saham biasa 3 juta dikali 100 yaitu 300 juta di kredit, agio saham biasa 600 juta dikurangi 300 juta yaitu 300 juta di kredit.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sepia. Penerbitan secara non-tunai. Penerbitan saham juga dapat dilakukan ketika perusahaan melakukan transaksi untuk membeli aset atau properti, ataupun memperoleh layanan atau servis dalam bentuk selain kas tunai. Secara umum dalam transaksi seperti ini, perusahaan perlu mencatat saham yang diterbitkan sebesar 1. Nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau 2. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, maka sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, contoh 13.5. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Pada 1 Desember 2014, PT Obat Sejahtera membeli merek dagang obat flu Flupena dari salah satu perusahaan farmasi dari Malaysia. Untuk pembelian ini, PT Sejahtera tidak melakukan pembayaran tunai, melainkan menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000. Kondisi 1. PT Obat Sejahtera tidak dapat menentukan nilai wajar merek dagang tersebut, namun berdasarkan harga penutupan perdagangan, harga saham per lembar PT Obat Sejahtera diketahui sebesar 1.600 per lembar. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Merek dagang sebesar 160 juta di sebelah debit, pada saham biasa sebesar 100 juta, dan ADIO saham biasa sebesar 60 juta. Kondisi 2, PT Obat Sejahtera tidak dapat menentukan nilai wajar saham. Nilai wajar merek dagang diperkirakan sebesar 175 juta. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Merek dagang sebesar 175 juta, pada saham biasa sebesar 100 juta, dan ADIO saham biasa sebesar 75 juta. Kondisi 3, PT Obat Sejahtera tidak dapat menentukan nilai wajar saham maupun merek dagang. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dapat meminta bantuan dari konsultan penilai independen dari analisis model arus kas terdiskonto. Misalkan, nilai merek dagang diestimasi sebesar 130 juta. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Merek dagang sebesar 130 juta, pada saham biasa sebesar 100 juta, dan ADIO saham biasa sebesar 30 juta. Biaya penerbitan saham. Berdasarkan ketentuan PSAK 21, akuntansi ekuitas biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan saham dikategorikan sebagai biaya langsung, seperti biaya penjaminan emisi efek, biaya imbalan jasa audit, dan penasihat hukum. Biaya pencetakan dokumen dan pajak dikurangkan langsung dari penerimaan uang yang diperoleh melalui penerbitan saham tersebut. Apabila pengeluaran tersebut dikeluarkan secara terpisah, maka dicatat sebagai pengurangan terhadap ADIO saham yang diterbitkan. Next. Reakuisisi saham. Definisi akuisisi saham adalah dalam kaitannya dengan reakuisisi saham, yaitu menurut PSAK nomor 2 paragraf 8 tahun 1999, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kembali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui kewajiban atau mengeluarkan saham. Sedangkan Sudarmanan mendefinisikan akuisisi sebagai sebuah perjanjian di mana suatu perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan. Alasan perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar. 1. Untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas kepada pemegang saham. 2. Untuk meningkatkan laba per saham dan atas ekuitas. 3. Untuk memenuhi syarat saham dalam kontrak kompensasi karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial. 4. Untuk menghindari upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. 5. Membentuk pasar bagi saham.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dikirim pada chat komentar Zoom. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Pada slide 15 terdapat dua cara untuk mengakui dana yang diterima, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Bisa dijelaskan perbedaan dari metode tersebut? Terima kasih.
Metode proporsional adalah jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia. Maka, nilai lump sum yang diterima dialokasikan antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Sedangkan metode inkremental adalah jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas itu digunakan sebagai dasar untuk kelompok-kelompok yang telah diketahui dan sisa dari nilai lump sum dialokasikan ke kelompok di mana nilai pasar tidak diketahui. Bagaimana Mbak Nadia? Apakah setuju? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa, yaitu izin bertanya angka 100 juta dan 400 juta pada slide 11 berasal dari mana? Terima kasih. Untuk angka 100 juta pada slide 11 itu diperoleh dari jumlah lembar saham, yaitu 1 juta dikalikan dengan harga per sahamnya, yaitu 100 per lembar saham, sehingga didapatkan nilai 100 juta. Kemudian untuk yang nilai 400 juta itu diperoleh dari selisih kas sebesar 500 juta dikurangi dengan modal saham biasa sebesar 100 juta. Untuk nilai kas sendiri itu didapat dari 1 juta lembar saham dikali dengan harga per lembarnya, yaitu 500. Bagaimana Mbak Elsa? Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, terima kasih, sudah jelas. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Izin bertanya, pada slide 17 terdapat persen alokasi untuk saham biasa sebesar 40% dan saham preferen 60%. Apakah persen alokasi saham preferen selalu lebih besar dibanding saham biasa? Berikan penjelasannya. Jadi jawabannya menurut kelompok kami, jawabannya tidak. Itu tergantung nilai pasar dari saham dan jumlah lembar saham yang akan diterbitkan. Karena untuk menghitung presentasi alokasi saham didapatkan dari total perkalian nilai pasar dengan jumlah lembar saham. Kemudian dibagi total saham biasa dan saham preferen atau total keseluruhan nilai pasar wajar lalu dikali 100%. Bisa dilihat di tabel saham biasa presentase sebesar 40%. Itu didapatkan dari total saham biasa sebesar 600 juta, kemudian dibagi dengan total keseluruhan nilai pasar wajar sebesar 1,5 miliar, lalu dikali 100%. Jadi totalnya 40%. Bagaimana Mbak Teresia? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih, sudah cukup jelas. Baik, saya kira semua pertanyaan dari teman-teman sudah kami jawab. Selanjutnya, presentasi hari ini saya tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Bisa live dulu, nanti saya kasih tahu kalau saya sudah siap ya. Iya, Bu. Oke, Bu Adik. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Hati-hati. Pagi, Bu. Waalaikumsalam.